latar belakang terjadinya perlawanan tersebut itu karena kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Itu banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang banyak dianut oleh masyarakat Singaparna. Itu di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang pertama, kebijakan-kebijakan negatif Jepang tersebut, satu, para romusa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa tadi untuk dipekerjakan. Rakyat juga diwajibkan menyerahkan padi dan beras. Yang ketiga, rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan Seikeri Kei atau hormat kayak hormat terhadap kaisar Jepang atau menundukkan kepala. Karena hal tersebut menurut ajaran Islam itu tidak sesuai lagi, karena kayak mendewakan manusia. Kaisarnya itu dianggap sebagai dewa. Ini perlawanan rakyat Singaparna melawan Jepang. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944, dipimpin oleh seorang Kiai Zainal Mustafa, seorang ajegan atau tokoh ulama di Sukamanah, Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamanah. Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh Ajeng Najminuddin. Kiai Zainal Mustafa memulai pertempuran pada salah satu hari Jumat di bulan Februari 1944. Mendengar akan adanya rencana penyerangan, Jepang mengirim rombongan utusan Jepang ke Sukamanah untuk mengadakan perundingan dengan Zainal Mustafa. Akan tetapi, utusan Jepang itu bersikap congkak atau sombong untuk menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada pasukan Sukamanah. Setelah kejadian ini, Jepang mengirim pasukan ke Sukamanah yang terdiri dari 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi negara istimewa atau Tokubetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi lebih kurang 1 jam di kampung Sukamanah. Pihak rakyat menyerang dengan mempergunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Karena jumlah pasukan yang lebih besar dan peralatan senjata yang lebih lengkap, tentara Jepang berhasil mengalahkan pasukan Zainal Mustafa. Dalam pertempuran ini banyak berguguran para pejuang Indonesia. Oke, nyampe situ ada pertanyaan? Pak, Kempetai apaan Pak Kempetai? Apa? Yang mana? Kempetai tadi yang 30 orang Kempetai dan 60 orang polisi istimewa. Oh, yang ini. Iya Pak. Kempetai, kalau enggak Kempetai itu apa? Kalau dibilang kayak ini apa? Pasukan khusus atau tentara khusus yang disiapkan oleh Jepang. Jadi kalau ada kayak hal yang genting, nah itu orang-orang ini yang dikirim. Paham kan maksudnya?
Oh, Kalau jadi hampir kalau di Indonesia kayak Kopassus gitu ya, Pak? Iya. Oh, alah, oke. Oke, Pak, kasih, Pak. Jadi kan di sini tujuannya itu kan sebenarnya awalnya itu berunding, bukan untuk berperang, tetapi karena sikapnya tadi yang ya sombong, itu akhirnya terjadilah perang. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak, dari saya, Pak. Oke, dari yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, jadi kalau ilustrasinya itu kayak ginilah pasukannya itu. Oke. 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 Nah, siap itu masuk kita ke meninggalnya Kiai Zainal Mustafa. Nah, Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944 mereka dihukum mati. Sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Nah, itulah pertempuran dari rakyat dari Indonesia terhadap Jepang, karena tadi kebijakan-kebijakan Jepang yang berlawanan dengan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Paham kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Oke, yang kedua itu perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang. Oke, perlawanan rakyat Aceh latar belakangnya itu kekejaman dan kesewenangan pemerintahan pendudukan Jepang terutama terhadap Romusa dan kewajiban Seike-Irei, atau sebenarnya sama kayak Sukamanah tadi. Oke, yang pertama itu pergerakan Abdul Jalil Chotlieng atau gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942,
Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Klieng. Ini pertempuran Chot Klieng. Nah, pertempuran kemudian berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Nah, kemudian kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chot Klieng setelah Jepang membakar masjid. Banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan salat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Pak. Itu Pak Bulo Blang Ara itu nama tempatnya ya Pak? Iya, nama tempat. Oke, ada lagi? Jadi saya tidak ada, Pak. Oke, ada, kita lanjut. Oke, dampak pertempuran di Aceh itu sebanyak 120 orang dan sebanyak 120 orang meninggal dunia dan 150 orang luka-luka. Sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Sehingga menyebabkan kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Jangka Buyadi bawah pimpinan Perwira Gyugun Abdul Hamid. Paham sampai sini? Paham? Berarti itu ada dua perang yang beda gitu ya, Pak. Kayak yang pertama kalah, terus yang perang kedua karena Acehnya nggak terima ya? Iya. Oke, Pak. Jadi Itu nggak karena ada nama perangnya kan, Pak? Yang kedua? perlawanannya cuma di daerah Jangka Buyadi. Tadi kan Cetieng. Jadi ntar kalau ada soal tentang itu kita jawab daerah perlawanan aja sama pemimpinnya, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak.
Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi kan tadi udah aku kirim sama siapa? Andres ini ya. Iya, Pak, tugasnya, Pak. Jadi kalian kerjakan itu sama hari ini udah harus selesai. Oh iya, Pak. Itu dikumpulnya kemana sama dikerjakannya itu di buku tulis apa gimana, Pak? Ke email. Oh, oke, Pak. Dikerjakannya di buku tulis ya, Pak? Iya, Tulis soalnya juga ya, Pak? tulis. Oke. Email Bapak yang mana, Pak? Hah? Email Bapak yang mana? Yang Tarigan titik S43. Oke, Pak. Thank you. Nah, itu tinggal nyocok-nyocokin aja itu. Oke, bisa kan? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Nggak ada Tidak ada, sih Pak. dari saya, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, sama untuk absensinya nanti di situ juga. Sekalian nanti fotonya. Bisa kan? Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, hari ini cukup nyampe di sini aja. Langsung kalian kerjakan tugas kalian itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Makasih, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Pagi, Habis, Pak. Pak. Makasih, Pak. Yuk.